strategi belajar mengajar memuat berbagai alternatif yang harus dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan pengajaran. Strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kadang-kadang, metode pengajaran sering dikacaukan dengan adanya strategi belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam Mapswara, Rakajoni berpendapat bahwa klasifikasi strategi pembelajaran dapat dikaji dari berbagai perspektif, antara lain segi pengaturan guru dan siswa yang terbagi menjadi pertama yaitu strategi pembelajaran oleh seorang guru dan strategi pembelajaran oleh tim teaching lebih dari satu orang guru. Yang kedua, dari segi hubungan guru dan siswa, klasifikasi strategi pembelajaran dibedakan atas strategi pembelajaran tatap muka untuk secara spesifik menyadari di mana pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan atau kelas belajar dengan komunikasi atau interaksi. Menemukan hal itu terjadi melalui korespondensi yang dekat dan pribadi. Yang kedua, strategi pembelajaran jarak jauh, yaitu di mana pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan atau kelas yang sama. Yang ketiga, strategi pengaturan siswa dapat dibedakan atas strategi pembelajaran individual dan strategi pembelajaran kelompok kecil, juga strategi pembelajaran klasikal. Nah, yang keempat, dari strategi tujuan belajar, Robert Jagne mengelompokkan kondisi belajar sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Jagne mengemukakan 5 jenis tujuan atau hasil belajar, yaitu yang pertama, verbal information, intellectual skill, cognitive strategies, motor skill, dan attitude. Selanjutnya, mengapa pemilihan strategi pembelajaran sangat penting? Menurut Warni, sukses belajar siswa sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Guru dituntut untuk memahami komponen dasar dilakukan dengan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk melakukan hal tersebut, memahami filosofi pengajaran dan belajar itu sendiri. Tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengetahui sejumlah perilaku yang akan menjadi milik peserta didik. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi yang berpusat pada guru. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, di mana peran guru beralih menjadi fasilitator dan pendukung. Yang ketiga yaitu pembelajaran interaktif, yaitu merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara peserta didik. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Faktor terpenting klasifikasi strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, keadaan peserta didik. Nah, yang ketiga, sumber dan fasilitas yang tersedia. Dan yang keempat ada metode penyajian. Nah, berikut ada juga beberapa faktor lain yang menyangkut pemilihan strategi belajar mengajar. Yang pertama ada karakteristik peserta didik, yaitu kematangan mental dan kecakapan intelektual, serta kondisi fisik dan kecakapan psikomotor, umur dan jenis kelamin. Nah, yang kedua itu ada kompetensi dasar yang diharapkan, yaitu tentang pengetahuan, pilihan, sikap, serta nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada bahan ajar. Nah, ini merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan, seperti relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Nah, yang berikutnya ada bahan ajar merupakan isi suatu pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. Yang berikut adalah memberikan motivasi dan juga berkaitan dengan bahan sebelumnya. Bahan yang disusun secara sistematis
praktis juga bermanfaat bagi peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ada juga dapat diperoleh dengan mudah, menarik minat peserta didik dan waktu yang tersedia serta sarana dan prasarana. Nah, berikutnya ada definisi strategi pembelajaran. Menurut para ahli, strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan baik guru maupun siswa agar berhasil menyelesaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama menurut Kozma, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk menunjukkan tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, spesifikasi dan kualitas tingkah laku bagaimana yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan itu. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasil belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dan yang keempat, yang terakhir ada menetapkan kriteria keberhasilan, sehingga guru mempunyai pegangan yang tepat untuk dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, ada sasaran kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kecerdasan dan bakat khusus. Yang kedua ada prestasi sejak permulaan sekolah. Yang ketiga ada perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang keempat ada kecenderungan emosi dan karakternya. Yang kelima ada sikap dan minat belajar. Yang keenam ada cita-cita. Yang ketujuh kebiasaan belajar dan bekerja. Kedelapan penggunaan waktu senggang. Yang kesembilan hubungan suasana di sekolah dan di rumah. Yang kesepuluh latar belakang keluarga. Yang ke-11 lingkungan tempat tinggal, serta yang ke-12 ada sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak-anak didik atau para peserta didik yang seharusnya guru itu mengerti dan mengetahui apa yang dirasakan oleh para peserta didik tersebut.